warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Juwaidi di pelajaran IPA Fisika. Anak-anak, materi kali ini tentang gaya gerak listrik atau disebut dengan GGL. Apa itu GGL? Maka GGL itu adalah sumber gaya gerak listrik adalah perbedaan beda potensial antara kedua kutub atau ujung-ujung yang ada pada suatu sumber listrik sebelum, saya garis bawahi, sebelum dialiri arus listrik atau dikenal dengan rangkaian terbuka. Simbol dari GGL anak-anak adalah epsilon. Ingat ya, ini adalah epsilon. Kalau rangkaian terbuka seperti ini gambarnya, jadi tidak nyambung. Kalau ibaratkan ini saklar, saklarnya masih terbuka. Oke, rumusnya untuk GGL anak-anak, epsilon sama dengan I kalikan R plus R kecil. Di mana epsilon itu adalah simbol dari GGL, satuannya volt. I itu adalah kuat arus yang mengalir, satuannya ampere. R kecil itu hambatan dalam baterai. Jadi dari sini dalam baterai itu ada hambatannya sendiri yang disimbolkan dengan R kecil. R besar adalah hambatan luar. Satuannya juga ohm. Yang semua hambatan ini, hambatan luarnya, misalkan di sini lampu atau alat-alat listrik yang lainnya. Oke. Yang kedua, anak-anak, adalah tegangan jepit. Apa itu tegangan jepit? Tegangan jepit adalah perbedaan beda potensial antara dua kutub yang berbeda atau ujung-ujung penghantar yang ada pada suatu sumber listrik setelah dialiri arus listrik atau dikenal dengan rangkaian tertutup. Simbol dari tegangan jepit adalah V besar. Jadi seperti ini anak-anak, rangkaiannya kalau tadi terbuka, sekarang saklarnya itu ditutup. Simbolnya adalah V besar. Itu disebut dengan tegangan jepit. Rumusnya VAB. Jadi kalau misalkan tegangan jepit itu di sini, nah saya di sini huruf A, di sini titik B. Oke. Maka besarnya tegangan di sini, inilah yang disebut dengan tegangan jepit. Yang besarnya epsilon dikurangi I kali R kecil, dikalikan dengan hambatan dalamnya. Di mana VAB itu adalah tegangan jepitnya, satuannya volt, epsilon itu GGL, satuannya juga volt, I itu arus listrik, satuannya ampere. R kecil itu hambatan dalam baterai, satuannya ohm. Oke, contoh soalnya seperti ini, perhatikan gambar berikut. Jika arus listrik 2 ampere mengalir pada suatu rangkaian yang dihubungkan dengan hambatan R yang besarnya 5,5 ohm dan diketahui hambatan dalam sumber tegangan R kecil besarnya 0,5 ohm, maka berapa besar GGL dan tegangan jepit pada rangkaian tersebut. Oke, dari situ anak-anak diketahui I-nya sama dengan 2 ampere dari sini, arusnya sama dengan 2 ampere. R besarnya 5,5 ohm dari sini, hambatan dihubungkan dengan R besar. Ini R besar karena di luar, maka di situ hambatan luar, simbolnya R besar. Yang besarnya atau nilainya 5,5 ohm. Yang ketiga yang diketahui adalah R kecil. Jadi hambatan dalamnya besarnya adalah 0,5 ohm. Ditanyakan berapa besar GGL-nya. Jadi simbolnya GGL tadi apa? Yaitu epsilon. Yang kedua adalah tegangan jepit yang besar, simbolnya adalah V. Oke. Jawab, anak-anak, jawabannya seperti ini. Rumusnya tadi, epsilon itu sama dengan I dikalikan R besar ditambah R kecil.
Oke, di mana I-nya ini sama dengan 2 ampere sesuai yang diketahui. R besarnya 5,5. R kecilnya 0,5. Maka kalau ada kurung seperti ini, selesaikan dulu yang di dalam kurung. Oke, dari sini 5,5 ditambah 0,5 kan sama dengan 6. Oke, di sini 2-nya turun, 2 kali 6 akan sama dengan 12. Satuannya apa? GGL itu satuannya volt, maka menjadi 12 volt. Oke, selesai sekarang yang A. Yang B, mencari tegangan jepit. Rumusnya tadi itu tegangan jepit apa? Epsilon dikurangi I kali R. Oke, epsilonnya sendiri itu nilainya dari sini, 12. Dikurangi 2, I-nya karena sama dengan 2. R kecilnya 0,5. Selesaikan di dalam kurung, berarti 2 kali 0,5 itu sama dengan 1. 12 kurangi 1 sama dengan 11 volt. Oke, atau dengan cara yang lain adalah untuk mencari tegangan jepit. Kita ingat pelajaran kemarin tentang hukum Ohm. Hukum Ohm itu rumusnya V sama dengan I kali R. Karena hukum Ohm itu sudah tidak membaca hambatan dalamnya. Jadi I-nya itu sama dengan 2 dari sini, R besarnya 5,5. Akan sama dengan 11 volt. Jadi akan sama di sini. Antara pakai rumus V sama dengan epsilon dikurangi I kali R, atau pakai rumusnya hukum Ohm. Oke. Sebuah pada rangkaian listrik itu pasti ada rangkaiannya, Nana. Yang pertama adalah rangkaian GGL seri. Apa itu? Apabila 2 atau lebih sumber GGL disusun secara seri, ternyata tegangan total merupakan jumlah aljabar dari tegangan masing-masing sumber GGL. Sehingga kalau di seri itu ternyata dijumlahkan semuanya. Oke. Sehingga rumusnya apa? I sama dengan epsilon seri per R besar ditambah R seri, R kecil seri. Kalau gambarnya akan seperti ini. Nah, ini ada 2 baterai. Ya, ini baterai yang pertama, di mana di situ ada GGL-nya, di sini ada hambatan dalamnya. Ini baterai yang kedua. Karena ini dirangkai seri, maka rumusnya menjadi I sama dengan epsilon seri per R besar ditambah R kecil. Atau I-nya sama dengan N epsilon dibagi R besar ditambah N kalikan R kecil, di mana N itu banyaknya baterai atau sumber arus. Oke, contohnya seperti ini. 2 buah baterai masing-masing 1,5 volt dengan hambatan dalam 0,5 ohm dihubungkan ke hambatan 14 ohm. Berapa tegangan jepitnya jika kedua baterai dipasang seri? Oke, dari sini anak-anak diketahui epsilonnya, GGL-nya sama dengan 1,5 volt. N-nya banyaknya itu berapa? Ingat ini jumlahnya. Ada berapa baterainya? Karena 2 maka N-nya sama dengan 2. Sekarang R kecilnya hambatan dalam. Oke, hambatan dalamnya dari sini yaitu 0,5 ohm. Nah, sekarang R besarnya atau hambatan luarnya dihubungkan ke hambatan. Nah, ini dari sini ke hambatan itu berarti dihubungkan dengan hambatan yang di luar, yang besarnya 14 ohm. Ditanyakan tegangan jepitnya itu berapa? Oke. Karena ini rangkaian seri, maka kalau mencari tegangan jepit tadi itu kan rumusnya pakai hukum Ohm. V sama dengan I dikalikan dengan R besar.
Ya toh? Hukum kan gitu, FIR. Oke, jawabannya adalah langkah pertama adalah masukkan ke rumus, cari I-nya dulu, cari arusnya dulu. Di mana rumusnya I sama dengan N epsilon dibagi R besar ditambah NR kecil. Masukkan N-nya itu 2. Ya. Epsilonnya itu 1,5. R besarnya di sini adalah 14 sesuai dari yang diketahui di sini. Ditambah 2 N-nya. N-nya 2 dikalikan 0,5 yaitu hambatan dalamnya ini. Gitu ya. Caranya selesaikan dulu yang dalam kurung. Oke. 2 kali 1,5 di sini sama dengan 3. Oke, yang di bawah 2 kali 0,5 maka sama dengan 1. Sehingga 3 dibagi 14 ditambah 1. Sehingga dari sini I-nya 3 per 15. 3 per 15 itu akan sama dengan 0,2 ampere. Kenapa kok ampere, Pak? Karena I kuat arus yang satuannya pasti ampere. Kemudian setelah I-nya diketahui, maka masukkan ke rumus hukum Ohm. V sama dengan I kali R. Di mana I-nya di sini adalah 0,2. Sedangkan R-nya adalah 14. Sehingga 0,2 kali 14 sama dengan 2,8. Satuannya apa? Karena di sini tegangan, maka satuannya yaitu volt. Oke, ini contoh untuk GGL yang dirangkai secara seri. Bagaimana Pak kalau dirangkai secara paralel? Maka kalau paralel di sini ada baterai 1, gitu. Ini ada baterai kedua. Tetapi susunannya itu dirangkai secara paralel. Paralel itu bercabang. Ini kan ada cabangnya. Kalau tadi kan lurus, tidak ada cabang-cabangnya. Sehingga dirumuskan I-nya sama dengan epsilon per R besar ditambah R kecil per N. N itu banyaknya baterai, R kecil itu hambatan dalamnya, R besar itu hambatan luar, epsilon itu adalah GGL-nya. Contohnya seperti ini, anak. 4 buah baterai masing-masing 1,5 volt dan hambatan dalamnya 0,5 ohm. Oke, Pak Juwedi kasih tanda biar tidak bingung. Dipasang secara paralel. Ingat, ini paralel. Ke hambatan 1 ohm. Jadi hambatan luarnya ini 1 ohm. Berapa tegangan jepitnya? Dari soal ini anak-anak diketahui epsilonnya 1,5 volt. Oke, N-nya ada berapa? 4. Dari mana Pak? Ini loh. Dari soal ini, yaitu 4 buah. R kecilnya dari sini 0,5 ohm. R besarnya 1 ohm. Ditanyakan berapa tegangan jepitnya. Tegangan jepitnya itu V. Sama dengan tadi, ingat hukum Ohm itu. Yang hukum Ohm rumusnya V sama dengan I dikalikan dengan R. Ingat ya, I kali R. Tetapi karena dalam diketahui ini belum diketahui arusnya, maka langkah yang pertama kalian harus mencari arusnya dulu. Rumusnya apa? Karena ini rangkaian paralel, maka rumusnya epsilon per R besar ditambah R kecil per N. Epsilonnya itu besarnya 1,5 dibagi dengan 1 R besarnya karena di sini 1. Oke. R kecilnya berapa? 0,5. Oke, dari sini masukkan 0,5 per N. N-nya karena 4, maka ini masukkan juga 4. Sehingga selesaikan dulu yang ini. Ya, selesaikan dulu yang ini. Sehingga
1,5 dibagi 1. 0,5 bagi 4 itu sama dengan 0,125. Kemudian langkah berikutnya selesaikan yang bawah. 1,5 dibagi 1,125. Hasilnya 1,33 ampere. Kok ampere, Pak? Iya, karena apa? Karena satuan dari arus listrik yaitu ampere. Baru yang kedua, kalau sudah ketemu I-nya, carilah tegangan jepitnya atau V-nya dengan menggunakan rumus hukum ini, yaitu V sama dengan I kali R. Masukkan I dari sini, masukkan 1,33 dikalikan R besarnya. R besarnya berapa? 1. Maka 1,33 kali 1. Sama dengan berapa? 1,33 satuannya volt. Karena satuan dari tegangan jepit itu adalah volt. Oke, anak-anak, itu pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.